Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini hari Ahad tanggal 9 Januari 2022 Masjid An-Nimah kembali membagikan sembako kepada warga sekitar masjid, terutama di ring 1 sekitar Masjid An-Nimah ini, dengan membagikan sembako berupa beras, gula dan sebagainya. Kegiatan ini rutin kami lakukan untuk menyalurkan sebagian dari dana zakat mal yang terkumpul di Masjid An-Nimah ini sepanjang tahun ini. Setiap bulan alhamdulillah kita membagikan kurang lebih 3,5 ton beras dan sembako lainnya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus istiqomah. Beri kami doa, mudah-mudahan kegiatan ini bisa kami lakukan sepanjang setelah terus-menerus, dan apa yang kami lakukan ini bermanfaat bagi warga sekitar dan berkah untuk kita semua. Terima kasih atas dukungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Apa itu? Yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Dan tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Barang siapa, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang memberi selawat kepadaku, maka Allah akan berselawat 10 kali kepadanya dan mengangkat 10 derajat dan juga menghapuskan 10 kesalahan. Dan barang siapa yang tidak berselawat kepadaku ketika namaku disebut di sisinya, kata sabda Rasul dalam hadisnya, yaitu al-bakhiru alladzi man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Barang siapa yang tidak berselawat kepadaku ketika namaku disebut di sisinya, maka ialah orang yang paling pelit di dunia ini. Hadirin ibu-ibu sekalian, tema kita pada pagi ini yaitu kesetiaan dalam menghadapi kematian. Ingatlah ibu-ibu sekalian bahwa di dunia ini ada kehidupan dan juga ada kematian. Kematian adalah suatu takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat kita negosiasi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, yaitu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sungguhnya mati itu tidak dapat kita tunda dan juga tidak dapat kita segerakan. Ibu-ibu sekalian, kita ada 3 misteri kematian, ada 3 rahasia yang dirahasiakan Allah SWT itu dalam kematian. Yang pertama yaitu yang dirahasiakan oleh Allah, kita tidak tahu kapan
kita akan mati. Kita tidak tahu kapan kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita siapkan kehidupan kita ini dengan kehidupan yang baik, dengan berbuat ibadah, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu di mana kita akan mati. Apakah itu di masjid, tempat yang baik, apakah di pasar, tempat yang banyak setannya, atau tempat yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu dari rahasia kematian adalah kita tidak tahu bagaimana keadaan kita ketika mati. Apakah dalam keadaan beribadah, apakah dalam keadaan bermain-main, jalan-jalan, bahkan dalam keadaan bermaksiat. A'udzubillah min dzalik. Ibu sekalian, kematian adalah perlu kita ketahui langkah awal yang kita harus lewati untuk mencapai akhirat. Dan kematian adalah tidak mudah prosesnya, sebagaimana hadis Nabi SAW, innalil mauti lasakarat, sungguhnya mati itu terdapat di dalamnya rasa sakit. Ketika sakaratul maut, sakaratul maut ibu, kita tidak ada yang bisa membantu. Ketika kita sakaratul maut, nafas kita seketika tersengal, mulut seketika terkunci, dan badan yang semasa hidup kita ada energi ketika tidak dapat berdaya, dan seketika pintu taubat pun tertutup. Nah ibu, untuk itu ketika kita semasa hidup hendaklah kita berbuat baik, berbanyak zikir, agar ketika kita sakaratul maut bibir kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengucapkan kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan oleh karena itu ibu, kita juga patut renungi bahwa kita semasa hidup apakah sudah siap menghadapi kematian yang pasti akan datang, gitu. Yang datangnya pasti akan terjadi. Dan apakah kita sudah punya banyak bekal menuju ke akhirat, dan juga apakah kita sudah pantas menghadap Sang Pencipta, yaitu Rabb Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kita juga pantas berada di surga yang indahnya luar biasa dan di dalamnya terdapat kemewahan-kemewahan. Semoga ibu-ibu kita sekalian, kita semuanya dipermudah mengucapkan kalimat syahadat ketika sakaratul maut, dan kita semua dimatikan, dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu ibu-ibu, untuk kita berbuat amal baik di dunia itu salah satunya, saya kasih tahu, salah satunya itu caranya itu dengan mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW? Yaitu dengan cara menjalankan sunnah-sunnah beliau, yaitu menjalankan sunnah-sunnah beliau seperti apa contohnya? Seperti berpuasa hari Senin dan Kamis, atau melaksanakan sholat sunnah ketika hendak melaksanakan sholat fardu, yaitu sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Atau yang paling ringan yaitu ketika kita hendak mulai sesuatu, maka hendaklah baca basmalah. Itu termasuk dari sunnah Rasulullah SAW. Dan juga ajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak ibu-ibu sekalian, untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena dalam hadisnya beliau bersabda, yaitu adibu auladakum bisalasatil hisalin, ajarkanlah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu, yang salah satunya isinya itu hubbun nabiyyukum, cintailah nabi kalian. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain mengajarkan kepada anak-anak ibu sekalian cara mencintai nabi, maka ajarkanlah juga
ada bagaimana tata krama yang baik, karena pada zaman ini tata krama yang baik itu sangat berkurang. Yang dibutuhkan tata krama yang baik, karena percuma ilmu banyak tapi kalau tidak ada tata krama. Mending lebih baik itu tata kramanya banyak, akhlak karimahnya terdapat dalam diri seorang, baru kita berilmu. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan ibu sekalian. Semoga bisa bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, pada pagi hari ini kita telah mendengarkan tausiah dari Ustaz Wahyudi Utama. Begitu pentingnya bahwa kita mengingat kematian. Bahwa tadi ada 3 pesan penting di mana kematian itu kita tidak bisa mengandaikannya, kita tidak bisa mengetahui di mana kita akan meninggalkan bumi ini. Bagaimana cara kita meninggal dunia nanti, dan di mana tempat kita akan meninggalkan bumi ini nanti. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dalam satu ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Ibu, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok paginya. Boleh jadi pada pagi hari ini atau kemarin sore kita sering merencanakan sesuatu, tetapi pada pagi harinya kita tidak tahu bahwasannya Allah SWT memanggil kita untuk pulang ke hadiratnya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Salah satu disampaikan tadi sama Ustaz Wahyudi adalah wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Bahwa kita tidak tahu bahwasannya di mana, di bumi mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bahwasannya kita akan dimatikan di tempat tidur kita. Tidak bisa. Andaikan saja kita berencana bagaimana kita dimatikan, kita tidak bisa, Ibu. Tetapi satu hal yang paling penting, dalam salah satu qaulul ulama, perkataan ulama, biasanya orang-orang yang meninggal dunia itu akan ditinggalkan atau akan dimatikan dalam keadaan sesuai apa yang sering dilakukannya di dunia. Maka menyambung tadi dengan salah satu ucapan Ustaz Wahyudi, maka hal-hal baik, ibadah kita, amal saleh kita, hendaknya kita terus tingkatkan dan istiqomahkan, ibu-ibu. Kita berdoa atau kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak menyambut nyawa kita atau mengambil kita. Karena kita ini adalah miliknya, Dia yang menciptakan kita dari tanah, bahkan Dia boleh saja mengambil kita karena kita adalah miliknya. Maka jemaah sekalian, mari kita berharap kelak atau detik ini atau setelah ini, ketika Allah menginginkan kita kembali, ketika Allah menyuruh kita pulang ke hadiratnya, semoga kita pulang dalam keadaan kita melaksanakan hal-hal baik, dalam keadaan kita melaksanakan ketaatan kepadanya. Entah itu membaca Al-Quran, entah itu diam di masjid. Banyak kejadian-kejadian sekarang itu orang meninggal dunia karena sesuatu yang sering dilakukannya atau kebiasaan sehari-harinya di dunia. Orang yang sering bermaksiat maka akan Allah cabut nyawanya ketika dia sedang bermaksiat. Orang yang sering sholat maka Allah akan cabut nyawanya ketika dia dalam sujud. Begitupun hal-hal lainnya. Maka ibu-ibu jemaah sekalian, bapak ibu, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala niat, hajat, cita-cita kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tengadahkan tangan kita sama-sama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الشاكرين، حمدا الناعمين، حمدا المستغفرين بالأسحر، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وعد وهن والملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم لنا بالإيمان، واختم لنا بالإسلام، واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شافعا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.